A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasr haqqo bil haqqi ala hadhihi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu atullah wa atu rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kepada pembimbing kalian. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dukungan dari Masyayikhina fi Thariqah Naqsyabandiyah Aliyah, bahwa kita masih dapat berjumpa kembali seperti ini. Kita menyaksikan akhir-akhir ini terjadi huru-hara di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, kebakaran di mana-mana, banjir di mana-mana, bencana di mana-mana. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu semua telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhil Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya yang kita saksikan hari ini sampai detik malam ini di Indonesia khususnya. Kalian masih ingat bulan Desember kemarin sudah tak pesan bahwa nanti tahun 2025 akan terjadi seperti ini dan seperti ini, banjir, tanah longsor, gunung meletus, lalu kecelakaan, kebakaran dan sebagainya. Sampai kurang lebih Februari menuju Maret. Lalu kalian yang di Jakarta, sempat tak video call waktu itu bulan Desember bahwa kalian yang di Jakarta hati-hati beneran, karena di tahun 2025 nanti akan terjadi huru-hara berdarah. Sebenarnya huru-hara berdarah ini akan terjadi di seluruh Indonesia, tapi pusatnya di Jakarta. Dan waktu kemarin tanggal 24 Agustus kita berangkat ke Jakarta, lalu tanggal 25-nya malam pas kita maulidan, Mas Soyan memberitahu kepada saya bahwa ada demo begitu. Oh, Masya Allah. Lalu waktu itu kita sampaikan bahwa nanti akan ada lebih besar lagi. Lalu terjadilah puncaknya pada tanggal 28, 29 dan sebagainya Agustus, sampai terjadi huru-hara berdarah. Kita tidak akan membahas tentang hal itu, namun kita hanya ingin menyampaikan bahwa ketika itu kita juga sempat sampaikan kepada keluarga Majelis Ala Nabi ini bahwa huru-hara berdarah ini nanti tidak hanya di Indonesia tapi global, semua negara. Dan sekarang kita melihat Nepal sudah mulai seperti itu. Nanti lama-lama India dan sebagian negara-negara lain, termasuk negara Barat dan negara Eropa dan Asia jauh. Lalu apa yang harus kita siapkan begitu untuk menghadapi semua ini? Ingat bahwa kita telah mencapai hidup di akhir zaman, hidup di red line. Jadi tahun 2025 itu red line, artinya kita sudah masuk garis merah, zona di mana terjadi sesuatu tragedi berdarah atau peperangan atau huru-hara atau kebakaran atau apapun, atau ledakan dan sebagainya. Yang kita harus lakukan, khususnya seluruh keluarga Majelis Ala Nabi dimanapun kalian berada, pertama, kalian jaga keluarga, jaga ibadah fardu kalian. Lalu kalau kalian sempat lakukan ibadah-ibadah sunnah atau amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Masyayikhina fi Thariqah Naqsyabandiyah ini. Lalu kalian harus atau wajib hukumnya datang ke majelis zikir Khatamul Khawajagan mingguan, dimanapun berada, mau di Majelis Ala Nabi atau mau di luar Majelis Ala Nabi, itu nggak apa-apa, sama saja. Yang penting hadir di majelis zikir Khatamul Khawajagan mingguan. Setelah itu kalian fokuslah dengan kehidupan kalian, dengan dunia kalian. Mungkin kalian yang bekerja, di kantor, di jalan, dimanapun kalian bekerja. Lalu kembali dah pada keluarga kalian di rumah. Insya Allah itu akan membuat kalian lebih aman daripada kalian ikut-ikutan demo dan anarkis dan sebagainya. Karena nanti huru-hara ini
puncaknya itu sampai terjadi perang nuklir. Artinya huru-hara ini akan merembet sampai ke seluruh dunia, sampai bertahun-tahun. Sampai setelah 5 tahun kurang lebih, nanti terjadi perang nuklir. Rusia akan ketemu Amerika di Damaskus, Suriah, lalu Rusia kalah perang dalam jangka waktu 6 bulan. Terus, musimnya panas, begitu. Tapi nanti pas perang nuklir, musimnya dingin. Indonesia akan terjadi hujan salju nanti, musim salju. Jadi kalian semuanya, keluarga Masjid Salam ala Nabi, jaga hubungan kalian dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, Gusti Allah, pada kajian Nabi dengan masyaihina, dengan syekh kita, agar kita robit atau kita terhubung, kita tertarik, begitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik hamba-hamba yang dicintainya dalam perlindungan ilahiyah. Tapi siapapun yang tidak memohon perlindungan, mereka akan dihancurkan, begitu. Ini sudah akhir zaman, kita hidup di redline. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan siapapun, atau si ini atau si itu, si fulan atau si fulan, atau si fulanah, jangan. Karena memang sudah kudrohnya dunia ini terjadi seperti ini. Ini sudah waktunya. Ingat bahwa dunia ini, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, tidak akan mengalami suatu perbaikan. Ini akan lebih parah sekali. Jadi, huru-hara berdarah yang terjadi di Indonesia kemarin yang kalian saksikan itu baru 0,05% dari huru-hara berdarah yang akan terjadi nantinya di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi nanti di Indonesia itu darah itu dari Jakarta sampai ke Banyuwangi dan di pulau-pulau yang lain juga. Cuman nanti nak terjadi huru-hara berdarah itu udah mau terjadi. Yang pertama, kalian harus siapkan bahan makanan untuk bertahan hidup bagi keluarga kalian. Huru-hara berdarah parah itu terjadi pas menuju perang nuklir. Jadi nanti ketika huru-hara berdarah terjadi, sebelum itu terjadi, insya Allah nanti tak kasih tahu kalau itu mau terjadi. Nah, itu nanti kalian yang harus persiapkan untuk di rumah adalah bahan makanan. Karena nanti orang itu pertama, memang bulan pertama mereka jarah-jarah barang-barang berharga, harta benda, uang, dan sebagainya. Lalu bulan berikutnya, mereka akan mulai menyadari bahwa mereka butuh makanan, sedangkan tidak ada bahan makanan yang dipasok dari desa ke arah kota, tapi di Jakarta ini. Karena semua jalan akses tertutup. Semua tol, mobil bertabrakan satu dengan yang lain, ditinggalkan pemiliknya. Semua jalan mengalami seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa keluar dari Jakarta. Makanya kalian harus mempersiapkan bahan makanan untuk keluarga kalian, minimal untuk bertahan hidup 1 bulan minimal. Jadi kalau misalnya ada nasi-nasi sisa, dijemur, lalu di rumah kalian. Karena barang siapa dia menyimpan pedang di rumahnya dengan niat untuk mengikuti kanjeng Nabi, maka itu akan dinilai sebagai sunnah. Dan Sultanul Aulia, Maulana Syekh Muhammad Nadim adalah Husnul Kerserahu, waktu itu pernah memberikan nasihat kepada murid-murid beliau semuanya di seluruh dunia untuk menyimpan pedang di rumah, yaitu untuk dalam rangka untuk menunggu kedatangan Mahdi alaihissalam sebagai sunnah. Kalau saya tidak salah dengar seperti itu. Jadi barang siapa yang dia itu menunggu kedatangan Mahdi alaihissalam dalam hidupnya, entah berapa tahun lagi Mahdi akan datang, maka setiap waktunya dihitung oleh Gusti Allah sebagai ibadah, begitu. Entah dia akan meninggal di bulan sebelum Mahdi alaihissalam datang, atau dia akan hidup sampai masa Mahdi alaihissalam, atau mungkin dia akan meninggal, namun karena niatnya itu ingin hidup di masa Mahdi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan dengan caranya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak pesan huru-hara ini akan terus nyambung dari satu negara ke negara yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu wilayah ke wilayah, terus menerus sampai dunia ini penuh dengan api dan darah. Karena kita masuk ke red line, merah, garis merah. Dan merah itu adalah Mahdi alaihi salam. Wa min taufiq bi hurmatil habib, hurmatis suratul Fatihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Sayyidi Rasulullah, demi kemuliaan daripada hari di mana engkau dilahirkan ya Sayyidi Rasulullah, demi bulan di mana kemuliaan engkau dihadirkan ya Sayyidi Rasulullah,
demi kehormatanmu dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kami semua berwasilah atas masyaihina fi tariqatin naqsyabandiyyatil aliyah, berwasilah kepadamu ya Sayyidi Rasulullah, tolong sampaikanlah pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa Allah Subhanahu wa taala menjaga kami sekeluarga, menjaga kami dan orang-orang yang kami kasihi, menjaga kami dan orang-orang yang kami cintai, menjaga umatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikhlas dalam pandangannya, agar bisa selamat dari gegap gempita huru hara akhir zaman yang akan terjadi ini. Demi kehormatanmu ya Sayyidi Rasulullah, mohon kabulkanlah apa yang kami mohonkan kepadamu, mohonkanlah engkau kepada Tuhanmu agar mengabulkan apa yang kami hajatkan malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadhar nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasambil kiram wal arsalil anbiya wal mursalin wa khudama syara'ihim larmatil arba'ah wa ila ruhi masyayikhina fi tariqatin naqsyabandiyyatil aliyah khasatan rahim tariqatil khaliqah syekh badu naqsyabandi Muhammadil Bukhari katsara wa syekhina syekh Abdullah Wasnastani katsara wa syekhina syekh Muhammad Nazim Adil Musakhani katsara wa syekhina syekh Muhammad Hisam kabana rabbani katsara wa imamu rabbani syadi syahabatu fil katsara musidan wal hardi khalfatullah sayyidina Mahdi alaihi salam al hardis naisa alaihi salam al hardis tawas dan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lalu bulan lalu ketika kami majlisan terakhir di Bintara, sebelum saya pulang ke Demak, ke Kudus, waktu itu kami sudah sampaikan apa-apa yang akan terjadi dan apa-apa yang harus dipersiapkan. Bahkan waktu itu kami sempat memberikan mic kepada Mas Fauzan untuk menceritakan apa yang beliau pernah dengar, karena Mas Fauzan ini satu-satunya dokumenter berjalan di Majelis Salah ala Nabi ini. Makanya waktu itu Mas Fauzan cerita bahwa dulu sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu di Majelis Salah ala Nabi ini di MNC TV sudah diceritakan bahwa Prabowo akan jadi presiden setelah Jokowi. Namun di pertengahan tahun itu nanti akan jadi huru hara. Lalu kudeta. Jadi saya tidak akan membenarkan apa yang kami ceritakan, tapi kalian sendiri yang akan menilainya nanti. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah.